Seorang siswa yang berasal dari sekolah lain bernama Samir secara diam-diam merekam video Anju yang sedang mandi dan ia mengancam akan menyebarkan video itu ke internet jika Anju tidak mau mengikuti kemauannya. Samir meminta Anju agar menemuinya di belakang rumah Anju pukul 11 malam agar ia bisa mencumbui Anju guys. Nah, ketika malam tiba, Anju pun datang menemui Samir, namun ia tidak sendirian. Ia datang bersama dengan ibunya Nandini. Samir sangat marah dan kecewa akan hal tersebut. Anju dan ibunya Nandini berusaha untuk memohon bahkan dengan nada yang sangat memelas agar Samir mau bersimpati dan menghapus video tersebut. Namun Samir enggan melakukan hal itu. Karena Samir ngotot nggak mau menghapus videonya, Anju secara tidak sengaja memilih memukul Samir dengan tongkat yang membuatnya tumbang terkapar dan tak bernyawa. Dan saat HP Samir jatuh, Anju menghancurkan ponsel tersebut agar video di dalamnya juga ikut hancur. Menyadari Samir telah tewas, Anju berusaha menelpon ayahnya yang sedang lembur di tokonya, namun Vijay sedang sibuk nonton film dan ia tidak mendengar panggilan itu. Nah, saat Anju dan ibunya menguburkan mayat Samir di samping rumahnya, adiknya Anu melihat sendiri kejadian tersebut. Keesokan harinya saat Vijay pulang dari tokonya, ia sangat terkejut mengetahui perihal itu. Ia berusaha menenangkan anak dan istrinya yang sedang dalam ketakutan besar. Nah, dari sinilah Vijay mulai merencanakan untuk menyembunyikan bukti pembunuhan itu. Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan membersihkan semua barang bukti yang ada di TKP, dan salah satu diantaranya adalah kartu SIM HP Samir agar kartu tersebut bisa aktif dilacak di tempat lain. Kemudian ia juga berusaha untuk menyingkirkan mobil Samir yang terparkir tidak jauh dari rumahnya guys. Nah, saat dia mencoba membuka pintu mobil, alarm mobilnya malah berbunyi dan itu memancing perhatian seorang polisi dan dua warga yang berada tidak jauh dari tempat itu. Polisi tersebut bernama Gai Tonde. Gai Tonde ini guys adalah seorang polisi yang sangat korup dan ia begitu terkenal di lingkungan sekitarnya karena memiliki sifat yang jahat. Ia memiliki masalah dengan semua orang termasuk Vijay karena Vijay secara terang-terangan menentang sikapnya yang jahat dan menjengkelkan itu. Ketika alarm mobil berbunyi, di saat itulah Gai Tonde secara samar-samar melihat Vijay masuk ke dalam mobil, namun penglihatannya itu tidak terlalu jelas guys karena jaraknya agak jauh dan sedikit tertutup pepohonan. Mobil yang dikemudikan oleh Vijay sempat melintas tepat di depan Gai Tonde dan karena itulah ia semakin yakin jika Vijay lah orang yang ada di dalam mobil itu. Namun ia heran karena sepengetahuan Gai Tonde, Vijay bukanlah orang kaya yang mampu membeli mobil semewah itu. Vijay membawa mobil Samir ini jauh dari rumahnya. Di tengah perjalanan ia membeli HP second agar kartu SIM HP Samir bisa diaktifkan. Setelah HP-nya aktif dan dalam kondisi silent, ia kemudian membuang HP tersebut di sebuah truk yang ia temui terparkir di tepi jalan. Tak hanya cukup di situ, usaha terakhir Vijay untuk menyembunyikan barang bukti adalah dengan menenggelamkan mobil tersebut ke sebuah lokasi tambang yang sudah terbengkalai. Nah, momen di saat Vijay masuk ke dalam mobil dan hampir ketangkap basah oleh Gai Tonde, plus momen menenggelamkan mobil di danau yang hampir kelihatan oleh seseorang yang datang ke danau itu, momen-momen itu benar-benar menegangkan guys. Sumpah adegan dan musiknya benar-benar bikin copot jantung, thrilling abis. Rencana Vijay tidak terhenti sampai di situ guys. Selanjutnya Vijay harus membuat alibi. Jadi begini, Samir menghilang dan dibunuh pada hari Sabtu jam 11 malam tanggal 2 Oktober. Sedangkan mobilnya dipindahkan oleh Vijay keesokan harinya yaitu pada tanggal 3 Oktober hari Minggu. Oleh sebab itu Vijay harus membuat alibi seakan pada tanggal tersebut, tanggal 2 dan tanggal 3 Oktober, ia dan keluarganya tidak ada di rumah. Nah, bagaimana usaha Vijay menyempurnakan alibinya dan akankah alibi tersebut bisa terpatahkan oleh saksi kunci bernama Gai Tonde? Well, let's find out. Film kemudian beralih ke adegan di mana Vijay datang ke tokonya dan memberitahu Jose, pegawai tokonya, bahwa ia ingin mengambil cuti 2 hari ke depan untuk mengikuti ceramah keagamaan dengan pembicara bernama Chinmayanan di daerah yang bernama Panaji. Setibanya di rumah, istrinya Nandini memberitahu bahwa Samir adalah anak sematawayang Jenderal Polisi Inspektur di Goa yang bernama Mira. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses bernama Mahesh.
Keesokan harinya, Vijay membawa keluarganya ke Panaji untuk menenangkan diri supaya tidak stres karena kejadian yang mereka alami. Keluarga itu memulai perjalanan dengan menaiki bus milik temannya. Saat ditanya temannya, Vijay mengatakan ia dan keluarganya menghadiri acara ceramah keagamaan di Panaji. Ketika mereka tiba di Panaji, acara ceramah keagamaan sudah selesai sehari sebelumnya, yaitu tanggal 3 Oktober. Dan hari ini tanggal 4 Oktober orang-orang tampak sibuk membenahi kursi dan perlengkapan acara itu. Mereka kemudian menginap di sebuah hotel dan menonton bioskop, tapi sepanjang perjalanan mereka tak pernah bisa tenang. Sepulangnya dari Panaji, istri dan anaknya masih dihantui rasa bersalah dan takut. Vijay pun berusaha meyakinkan mereka agar menghilangkan rasa takut itu karena rasa takut adalah bukti terakhir dari kejadian tersebut. 3 minggu berlalu dan secara tidak sengaja dua pemuda yang sedang memancing di lokasi tambang menemukan mobil Samir. Karena penemuan mobil inilah Inspektur Polisi Mira berusaha mencari tentang keberadaan anaknya yang hilang. Dan informasi penting yang mereka dapat adalah HP terakhir kali diaktifkan di daerah Pondelem sebelum aktif kembali di daerah Panaji. Oleh sebab itu Mira mengirimkan foto anaknya dan mobil tersebut kepada kepolisian Pondelem. Setelah melihat foto mobil Samir, Gaitonde pun auto teringat sama Vijay yang pernah mengendarai mobil itu. Nah, ia pun menyampaikan hal itu kepada pimpinannya. Menyadari kasusnya mulai terkuak karena penemuan mobil Samir, Vijay berusaha mengajarkan anak dan istrinya agar kompak dalam jawaban yang sama jika diwawancarai polisi, yaitu mereka pergi ke Panaji pada tanggal 2 Oktober dan kembali ke rumahnya malam hari tanggal 3 Oktober. Agar lebih detail, Vijay menyampaikan bahwa mereka tiba di Panaji pagi hari sekitar pukul 9, mengikuti kegiatan ceramah keagamaan, kemudian menginap di hotel, nonton film, dan keesokannya pulang dan sampai di rumah malam hari. Bahkan, Vijay mengajarkan detail tentang apa yang mereka makan dan di mana mereka di saat jam tertentu. Ini bertujuan agar saat diwawancara, jawaban mereka sama sehingga mereka dianggap benar-benar ke Panaji pada tanggal tersebut. Tapi bagaimana bisa guys? Bukankah Vijay sekeluarga ke Panaji tanggal 4 dan 5 Oktober? Bukan pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Adegan berganti ke Gaitonde yang mengajak petugas polisi untuk menanyai Salvi. Masih ingat kan guys saat Gaitonde melihat Vijay mengendarai mobil milik Samir? Nah, waktu itu Salvi juga melihat mobil itu, hanya saja ia tidak melihat Vijay di dalamnya. Begitu pula dengan temannya Salvi, ia juga mengaku tidak melihat Vijay. Yang dilihat hanyalah mobil yang memang berwarna kuning. Nah, karena tuduhan Gaitonde ini nggak ada yang ngedukung, kepala polisi malah nggak percaya sama Gaitonde guys. Polisi juga mengetahui bahwa Samir pernah ikut acara perkemahan dan kebetulan Anju, anaknya Vijay, juga ikut dalam acara tersebut. Nah, karena ada keterkaitan, makanya Anju ditanyai oleh polisi. Anju mengatakan dengan tenang bahwa ia memang mengenal Samir saat di acara perkemahan. Namun, ia tidak pernah bertemu lagi dengan Samir setelah acara tersebut. Polisi kemudian mendatangi kediaman Vijay untuk menanyakan perihal bahwa Gaitonde melihat Vijay mengendarai mobil Samir. Namun Vijay mengatakan bahwa ia dan Gaitonde pernah bertengkar, jadi itu pasti ulah Gaitonde untuk memfitnahnya. Dalam wawancara tersebut, Vijay menegaskan bahwa mereka sedang berada di Panaji saat tanggal 2 dan 3 Oktober. Ketika ditanya apa saja yang ia lakukan di sana, Vijay menjelaskan bahwa mereka naik bus pagi hari, kemudian menginap di hotel dan menonton bioskop. Vijay juga memberikan polisi tiket bis, tagihan hotel, dan tiket bioskop sebagai barang bukti bahwa ia memang ada di sana. Sepulangnya dari Panaji, Vijay dan keluarganya kehujanan guys, jadi anak-anaknya jatuh sakit, makanya tanggal selanjutnya yaitu tanggal 4 dan 5 Oktober, anak-anaknya tidak masuk sekolah. Nah, mengetahui kesamaan cerita Vijay dan anaknya Anju plus bukti tiket dan bioskop, polisi mulai menduga bahwa Gaitonde lah yang berbohong dan dengan sengaja ingin menjebak Vijay agar ia tersandung hukum, mengingat hubungan antara Vijay dan Gaitonde tidak terlalu akur guys. Gaitonde tidak terima dengan kebohongan Vijay. Ia mendatangi Inspektur Polisi Mira, ibunya Samir. Ia mengatakan bahwa ia memang melihat Vijay mengendarai mobil Samir. Nah, mendengarkan hal ini, Mira pun langsung menahan keluarga Vijay untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, semuanya berjalan seperti yang Vijay rencanakan dan ajarkan ke anak dan istrinya. Bahkan si kecil Anu pun tidak bisa dikelabui polisi. Mereka sekeluarga diwawancari terpisah, namun fokus jawabannya tetap sama. Berangkat ke Panaji pada hari tanggal 2 Oktober, mendatangi ceramah keagamaan Tuan Chin Mayanan, menginap di hotel, menonton film, dan kemudian pulang agak malam saat tanggal 3 Oktober.
Guys, jujur saat wawancara si kecil Anu ini bagian yang menegangkan sekali karena kita tahu bahwa Anu adalah anak kecil yang namanya anak kecil sebagus apapun diajari berbohong, ya tetap aja ngeri-ngeri sedap gitu kan, takut keceplosan dan lain-lain. Namun Anu did very well in this freaking interview guys. Wawancara nggak hanya melibatkan keluarga Vijay, namun juga beberapa orang yang dekat dengannya, mulai dari Martin, sang pemilik warung kopi, Jose, karyawan toko Vijay, pemilik bus yang Vijay naiki, petugas resepsionis hotel, pemilik hotel, dan bahkan Chinmayanan, sang penceramah keagamaan pun diwawancarai polisi guys. Tapi anehnya adalah semua saksi yang ditanya jawabannya mengarah ke hal yang sama, yaitu Vijay mengunjungi Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober dan mengikuti kegiatan keagamaan tersebut karena dia mengetahui semua isi ceramah dengan detil. Padahal faktanya guys, Vijay dan keluarganya jelas-jelas datang ke Panaji pada tanggal 4 dan 5 Oktober dan mereka tidak mengikuti ceramah tersebut. Bagaimana bisa ia mengetahui isi ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Chinmayanan dengan detil? Apakah semua saksi kompak berbohong bersamaan? Well guys, dengan adanya jawaban daripada para saksi yang membuktikan bahwa Vijay dan keluarga pergi ke Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober, jelas ini menyulitkan polisi untuk menangkap Vijay karena bukti dan saksi menunjukkan bahwa Vijay memang tidak ada di Vondelem pada saat tanggal tersebut. Dan bagaimana bisa semua saksi mengetahui persis bahwa Vijay dan keluarga pergi ke Panaji pada tanggal tersebut, sedangkan hal itu sudah berlalu hampir 3 minggu lebih guys. Oke, jadi begini nih guys, kejadian itu sudah berlalu lebih dari 3 minggu atau lebih tepatnya 25 hari sejak tanggal 2 Oktober di mana Samir menghilang. Tidak mungkin kan ada yang bisa mengingat persis apa yang dilakukan Vijay dan keluarganya di tanggal 2 dan 3 Oktober. Nah, untuk itu Vijay dengan kecerdasannya hanya perlu memberikan sugesti kepada para saksi. Caranya adalah Vijay mendatangi kembali semua orang yang diduga akan menjadi saksi kunci kejadian tersebut. Mulai dari mendatangi pelayan hotel, kondektor bus yang ia tumpangi, si pemilik hotel, dan bahkan sang pemutar film di bioskop. Ia melakukan percakapan dengan mensugesti mereka dengan mengatakan bahwa ia pernah bertemu mereka sebelumnya pada tanggal 2 dan 3 Oktober untuk menghadiri acara ceramah keagamaan di Panaji. Padahal ia sebenarnya bertemu dengan mereka pada tanggal 4 dan 5 Oktober dan kejadian itu sudah berlalu 3 minggu yang lalu. Tentu semua saksi tidak ingat persis tanggal mereka pertama kali bertemu dan secara langsung percaya saja dengan yang dikatakan Vijay bahwa mereka bertemu tanggal 2 dan tanggal 3 guys. Sedangkan untuk isi ceramah, Vijay memesan DVD video ceramah keagamaan Chinmayanan dengan menyamarkan namanya agar tidak terdeteksi. Ia menonton seluruh isi ceramah dan kemudian memberitahu orang-orang tentang isi ceramah tersebut seakan-akan ia benar-benar ada di sana saat ceramah berlangsung. Vijay juga mengelabui kondektur bus yang mereka tumpangi saat pulang dari Panaji. Kondektur bus itu mengatakan bahwa ia bertemu Vijay beberapa waktu yang lalu dan Vijay menyebutkan tentang tanggal dan detil kejadiannya, termasuk momen saat Vijay mengambil uang di ATM saat bus hendak berangkat. Dan hampir semua saksi saat dipanggil kembali mereka mengatakan hal yang sama, yaitu bertemu kembali dengan Vijay beberapa hari yang lalu dan Vijay selalu menyinggung tentang tanggal 2 dan tanggal 3 dan kaitannya dengan pergi ke Panaji untuk menghadiri sebuah acara keagamaan. Wow, ini trik psikologis yang benar-benar dahsyat men. Namun terbaca oleh Inspektur Mira dan disinilah Mira mengetahui bahwa Vijay berbohong, tetapi mereka tidak bisa membuktikan kebohongan itu. Bukti satu-satunya yang tersisa adalah mengecek apakah Vijay benar-benar singgah ke ATM saat ia meminta kondektur menghentikan bis. Nah, setelah mengecek CCTV ATM di tanggal tersebut, ternyata Vijay memang benar-benar berada di ATM tanggal 3 Oktober guys, alias tanggal kepulangannya ia dan keluarganya dari Panaji. Wow, kok bisa? Padahal Vijay dan keluarganya jelas-jelas ke Panaji itu tanggal 4 dan 5 Oktober guys. Dan rekaman CCTV ini membuat polisi tak bergeming karena bukti ini mengeluarkan bahwa memang Vijay ada di Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Jika Vijay sangat cerdas dalam membuat alibi, maka polisi Mira juga tak kalah cerdas dengan melacak dan mengungkapkan kasus ini guys. Ia mengetahui bahwa Vijay memang datang ke Panaji pada tanggal 3 Oktober dan bukti rekaman CCTV mengatakan demikian. Tapi tahukah Anda jika ia datang ke Panaji pada tanggal 3 Oktober itu tidak bersama keluarganya, alias ia seorang diri. Jadi begini guys, kita susun kronologisnya kembali. Tanggal 2 Oktober pukul 11 malam Samir dibunuh oleh Anju.
Keesokan paginya tanggal 3 Oktober, Vijay pulang ke rumah selepas lembur dari tokonya guys, dan kemudian mengetahui kejadian itu. Ia pun segera mengendarai mobil Samir dan aksi tersebut terlihat oleh Gaitonde. Tujuan Vijay ke Panaji nggak hanya membuang mobil Samir guys, namun ia juga membuat alibi. Di perjalanan ke Panaji ia membeli HP second dan mengaktifkan kartu HP tersebut, kemudian membuang HP-nya di sebuah mobil truk dengan kondisi HP masih aktif. Ia kemudian check-in di hotel dan menonton film setelahnya, baru ia menenggelamkan mobil Samir di danau bekas tambang yang terbengkalai. Semua itu ia lakukan sendiri pada tanggal 3 Oktober. Ia pun menyimpan tagihan hotel dan tiket bioskop. Setelah membuang mobil Samir, Vijay pulang ke rumah dari Panaji ke Pondolem dengan menaiki bus. Ia singgah ke ATM supaya rekaman CCTV benar-benar merekam bahwa ia ada di Panaji di hari tersebut, di tanggal tersebut, dan di waktu tersebut. Nah, bagaimana mungkin Vijay yang gak tamat SD bisa melakukan ide sebrilian ini guys? Perlu diingat guys, Vijay ini adalah hobinya nonton film, jadi ia belajar banyak dari adegan-adegan yang ada di film tersebut. Sayangnya aksi Vijay ini diketahui oleh Mira, namun Mira tidak punya cara untuk membuktikan bahwa Vijay bersalah. Bukti terkuat dari sebuah kejahatan adalah pengakuan dari sang pelaku. Nah, untuk itu Mira memaksa keluarga Vijay untuk mengakui aksinya bahwa ia memang tidak ke Panaji bersama keluarganya di tanggal 2 dan 3 Oktober. Sumpah guys, detik-detik adegan ini benar-benar menegangkan. Terutama yang paling menegangkan adalah saat melihat si kecil Anu yang melihat orang tuanya disiksa di depan matanya. Pastilah anak sekecil ini nggak kuat dong menahan rahasia gitu kan. Tapi sekalipun ayah dan ibunya babak belur dihajar polisi, Anu tetap memilih bungkam. Saat keluarga Vijay disiksa, Mira memanggil teman Samir yang juga ikut di perkemahan itu. Dari kesaksiannya diketahui bahwa Samir merekam Anju yang sedang mandi dan Samir memberitahu temannya bahwa ia ingin memanfaatkan Anju dari video tersebut. Dari info inilah Mira jadi tahu motif Vijay dan keluarganya melenyapkan anaknya Samir. Mira makin kalap. Ia pun meminta Gaitonde untuk menyiksa anak Vijay yang kecil yang bernama Anu. Dan akhirnya Anu mengaku. Adegan beralih ke anggota polisi yang berada di rumah Vijay untuk menggali tepat di posisi di mana mayat Samir dikuburkan, yaitu di samping rumahnya Vijay. Anu sendirilah yang menunjukkan lokasi tersebut karena ia pernah melihat ibu dan kakaknya menguburkan Samir di sana. Penggalian dilakukan dan disaksikan oleh segerombolan warga dan awak media yang penasaran akan kasus ini. Banyak yang gak percaya bahwa Vijay membunuh anak polisi Mira karena mereka mengetahui bahwa Vijay adalah orang yang baik dan semua itu hanyalah fitnah dari polisi jahat yang bernama Gaitonde. Setelah penggalian dilakukan, orang-orang pun mulai mencium bau busuk yang menyengat, dan ketika karung berisi jenazah diangkat dan dibuka, boom, sumpah guys, di adegan ini aku gak nyangka banget film ini benar-benar spektakuler. Film Bollywood berkualitas Hollywood guys. Selain cerita yang penuh dengan kejutan, sinematografinya juga luar biasa. Kita diajak untuk berpikir seakan-akan pertahanan terakhir Vijay untuk melindungi keluarganya ini hancur berkecai. Namun di luar dugaan, kejutan luar biasa terjadi. Bau yang menyengat tadi ternyata berasal dari bangkai hewan yang ada di dalam karung, bukan mayat manusia. Nah, kemanakah mayat itu? Bukankah kita jelas-jelas melihat Anju dan Nandini mengubur Samir di sana? Dan tidak ada adegan Vijay memindahkan mayat tersebut guys. What a great film guys. Tricky and playing the emotion of the viewers. Mengetahui bahwa itu hanyalah bangkai binatang, warga marah dan mereka sadar bahwa Vijay emang tidak bersalah dan semua itu hanyalah fitnah Gaitonde. Dan mereka juga marah karena mengetahui bahwa inspektur polisi Mira menyiksa keluarga Vijay saat interogasi. Warga pun menyerang dan menghajar Gaitonde dan keluarga Mira segera dievakuasi dari amukan massa. Dan setelahnya segera beredar kabar di media bahwa Vijay sekeluarga disiksa para kepolisian dalam sebuah interogasi. Padahal mereka tidak bersalah. Karena kasus ini Gaitonde dipecat. Setelah kejadian itu, keluarga Mira meminta untuk bertemu Vijay secara pribadi di suatu tempat tanpa melibatkan polisi dan awak media guys. Manes, ayahnya Samir, meminta maaf karena tindakan yang ia lakukan terhadap keluarga Vijay. Vijay pun minta maaf kepada keluarga Manes.
Manes. Vijay menjelaskan bahwa ia punya sebuah dunia kecil yang sangat ia sayangi dan ia harus lindungi dari gangguan tamu yang tak diundang. Vijay tidak memikirkan tentang benar atau salah karena yang terpenting baginya adalah melindungi keluarganya dari gangguan orang luar tersebut. Dari sini kita bisa menangkap bahwa keluarga Manes mengetahui bahwa memang Vijay dan keluarganya lah yang menghabisi anaknya. Namun mereka memilih melupakan hal itu karena mereka tidak punya bukti yang kuat. Adegan beralih kembali ke awal alur cerita di mana Vijay berada di kantor polisi. Ia kemudian dipanggil kepala polisi yang baru untuk menandatangani perkaranya yang sudah ditutup kasusnya. Kepala polisi mengatakan bahwa Vijay sangat cerdas karena sudah membohongi semua polisi di Vondolem dan dia berjanji akan menemukan mayat Samir. Namun Vijay menjawab dengan nada merendah bahwa ia tidak punya kapasitas untuk membohongi polisi. Ia sangat menghargai kepolisian dan ia yakin polisi akan selalu melindungi mereka dan keluarga. Film ini ditutup dengan adegan di mana Vijay keluar dari kantor polisi dan transisi kamera yang menggambarkan bahwa di kantor polisi yang baru itulah ia menguburkan mayat Samir.